Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, serta para sohibul aneh? Tentu kita semua dalam keadaan sehat. Pada hari yang pertama di bulan Ramadan ini, Cak Ompong ingin menyampaikan kepada semua para pemirsa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, hari ini Cak Ompong ingin mengangkat satu topik ya dengan judul Anies gagal nyapres Pilpres 2024, Prabowo versus Ganjar. Oke, kenapa gagal Cak Ompong? Nah, ini pertanyaan awalnya pasti begitu. Kenapa Anies gagal? Satu adalah dari pengumuman ya seorang capres itu terlihat sekali ketidakseriusan semua partai pendukung koalisi perubahan. Mari kita lihat, pertama kali katanya akan diumumkan pada tanggal 10 November berkaitan dengan Hari Pahlawan ya, 10 November 2022. Nah, kemudian diumumkan lagi katanya 24 Februari 2023. Nah, terakhir kemarin bahwa sebelum masuk di bulan Ramadan, koalisi perubahan akan mendeklarasikan ya, pasangan capres maupun cawapresnya. Alhasil sampai hari ini tidak ada beritanya apa-apa. Artinya apa? Keseriusan ketiga partai politik pendukung koalisi perubahan itu terlihat sekali tidak serius atau belum mencapai kesepakatan. Nah, kalau itu belum mencapai kesepakatan, pertanyaannya kenapa? Nah, kalau kita lihat, itu yang pertama adalah tuntutannya Partai Demokrat bahwa cawapresnya itu harus kader Partai Demokrat. Logikanya, kalau itu tidak dari Demokrat, apa keuntungannya untuk Partai Demokrat? Karena perlu diketahui, tahun 2024 adalah panggung politik bagi AHY. Ketika momen itu lewat, ya lewat, tenggelam. Karena apa? Karena ya tadi calon presiden di kemudian hari sangat banyak sekali. Kita bisa sebut satu persatu lah. Yang masih muda-muda, Sandiaga Uno, ya kan, Ridwan Kamil, Ganjar, ya banyak lah. Belum lagi kalau apa namanya era berikutnya seperti Gibran, Bobby, Kaisang, udah makin lama makin tertutup kalau AHY tidak cawapres. Ya, jadi tuntutannya Demokrat, AHY itu harus cawapres. Oke, bagaimana dengan PKS? PKS mungkin dia mengalah, tidak menuntut cawapres. Karena bagi dia, bagi PKS, Anies Baswedan itu adalah dalam tanda kutip keterwakilannya PKS. Sehingga tidak menuntut dalam posisi cawapres. Tapi nah, PKS juga akan menuntut mahar dong. Gue nggak dapat apa-apa. Tapi ya logistik gue gimana? Ya, nah ya fulus lah, fulus. Pasti. Demikian juga Nasdem. Nasdem akan berkata, gue capek-capek mencapreskan seorang Anies. Kalian semua yang menikmati lah, saya dapat apa? Nasdem juga tidak dapat apa-apa. Bahkan ketika mencapreskan seorang Anies, Nasdem itu sudah posisi rugi. Iya kan? Berapa banyak kadernya yang hengkang dari Nasdem. Jadi ketiga pendukung koalisi perubahan ini belum ada kata sepakat. Ya, berikutnya dari ketiga pasangan ya koalisi perubahan ini, Nasdem, PKS maupun Demokrat,
itu posisinya semua sama kuat. Pertanyaannya siapa komandannya? Siapa triggernya? Siapa katalisatornya? Tidak ada. Ditambah lagi, Anies itu bukan milik siapa-siapa. Anies itu bukan miliknya Nasdem, Anies itu bukan miliknya Demokrat, dan Anies itu bukan miliknya PKS. Walaupun dalam tanda kutip terselubung, Anies itu miliknya PKS. Jadi siapa komandannya? Semua merasa ya hebat, semua merasa punya kepentingan, dan tidak ada yang mengalah. Itulah yang membuat koalisi perubahan ini belum mencapai titik kesepakatan. Anies itu milik siapa? Pertanyaannya gitu. Anies itu milik siapa? Artinya, kalau di kemudian hari ya terjadi apa-apa dengan Anies, siapa yang bertanggung jawab? Beda kan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu miliknya PDI Perjuangan. Artinya, saat beliau mencapreskan diri, saat terpilih, sampai beliau berkuasa, PDIP itu selalu mendampingi seorang Pak Jokowi. Nah kalau Anies, siapa yang mendampingi beliau nanti? Ya istilahnya dalam tanda kutip, ya istilahnya membela lah, dan lain sebagainya. Tentu tidak ada. Nah terakhir ini, yang paling penting lagi, seperti apa katanya Fahri Hamzah. Ya, kesepakatan Bohir itu belum ketemu. Pertanyaannya siapa yang membiayai ya biaya operasional kampanye? Apakah Anies mau cari utangan Sandiaga Uno? Ya kan siapa? Itu biaya operasional kampanye Pilpres itu kan bukan biaya yang kecil, biaya yang sangat besar. Ya kan menggerakkan mesin partai itu kan perlu duit, Bro. Nah, siapa ini biaya operasionalnya? Ya kan? Jadi itulah alasan kenapa koalisi perubahan ini tidak bisa mendeklarasikan ya capres maupun cawapresnya. Demokrat pasti kita bisa berkoalisi jika ada kesepakatan bahwa AHY harus, wapres itu harus. Ya, seperti ya kita melihatlah ketika kedatangan Anies ke Demokrat, di situ tidak ada SBY. Itu artinya dalam tanda kutip, ya selama cawapresnya itu bukan AHY, tidak usah banyak bicara katanya. Nah itu, jadi semua saling ya tarik menarik. Nah pertanyaannya, jika Anies itu gagal, maka Kak Ompong berkesimpulan Pilpres 2024 itu adalah Ganjar versus Prabowo. Ya, partai koalisi perubahan, itu tinggal pilih mau pilih Ganjar atau mau pilih Prabowo. Udah begitu aja. Kedua, siapapun pemenangnya, itu sangat diyakinkan ya bahwa akan melanjutkan pembangunan era Pak Jokowi. Ya. Jadi, apakah koalisi perubahan akan terbentuk? Cak Ompong, ya 90% akan gagal. Terima kasih.